Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Anda yang sedang di rumah maupun Anda yang sedang menyaksikan video ini, Anda selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang berjudul Gaya Hidup yang Menjadi Berkat. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Perikopnya di sini adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kebenaran firman Tuhan ini adalah sebagai perumpamaan. Yesus memperumpamakan garam dan terang dunia sehingga menjadi tugas bagi setiap kita. Nah, lifestyle atau gaya hidup adalah tugas masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Tugas saudara dan juga tugas saya. Gaya hidup saya tidak akan pernah sama dengan gaya hidup saudara. Begitu sebaliknya. Mungkin kalau kita berbicara artis yang ada di tanah air, mungkin mereka mengerti dengan baik mengapa kehidupan mereka, image mereka harus dijaga. Karena gaya hidup mereka dilihat banyak orang. Mereka sebagai public figure punya PR ini, agar kehidupan mereka, gaya hidup mereka tidak akan pernah membuat duka fans mereka ataupun mereka mengecewakan fans mereka. Mereka mengerti dengan baik hal ini agar kehidupan mereka juga tetap familiar, kehidupan mereka tetap famous, karena mereka memiliki tugas untuk menghibur bangsa ini melalui tayangan televisi misalnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun memiliki tugas untuk menjadi berkat melalui gaya kehidupan kita. Namun gaya kehidupan kita tentu jelas berbeda dengan apa yang dunia katakan. Tapi gaya hidup yang menjadi berkat adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar gaya hidup kita bisa menjadi berkat, saudara? Di sini ada 3 hal sikap hidup yang harus kita lakukan agar kehidupan kita atau gaya hidup kita dapat menjadi berkat. Yang pertama adalah hidup yang berfungsi. Kita akan baca ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam tidak akan pernah berfungsi ketika ada di air laut. Kita bisa mengerti hal ini karena garam asin, sedangkan air laut juga asin. Itu merupakan perumpamaan yang sangat sia-sia. Jadi kehidupan kita yang berfungsi dengan baik adalah kehidupan kita yang meneladani Yesus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata, saya bukan aktivis gereja, saya bukan pendeta, tapi kenapa saya dituntut untuk mentaati firman Tuhan? Karena Alkitab ini ditulis bukan hanya untuk pendeta, saudara, tapi untuk setiap kita yang percaya Kristus. Kehidupan kita dituntut untuk sesuai dengan firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, ketika kita mengaku sebagai anak Allah, tentu kehidupan kita harus sama, serupa dengan Allah, dengan Yesus yang sepatutnya kita teladani. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yakni hidup yang terbuka. Kita akan baca ayat yang ke-14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa yang dimaksud hidup yang terbuka? Hidup yang terbuka yakni hidup yang dapat dilihat oleh banyak orang. Hidup yang dilihat oleh semua orang di sekitar kita, di lingkungan pelayanan kita, keluarga kita, tetangga kita. Mereka dapat dengan mudah melihat kehidupan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua mereka bisa melihat. Dan apa yang kita lakukan dapat membuat orang percaya Kristus. Namun sebaliknya juga bisa membuat orang mencemooh Kristus melalui perbuatan kita. Karena kita
hidup dilihat oleh banyak orang. Kita harus perhatikan setiap hari, setiap detik kita harus perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, keputusan apa yang akan kita ambil. Kita harus pikirkan bahwa kita memiliki tugas untuk menjadi berkat melalui gaya hidup kita. Jadi kehidupan kita tentunya harus dijaga, harus jaga hati, jaga perkataan, dan jaga perbuatan kita. Lalu yang ketiga adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kita akan baca ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hal yang penting juga yang harus kita lakukan, kita harus memiliki motivasi untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan melalui gaya hidup yang menjadi berkat ini kita justru memuliakan diri kita sendiri. Namun kita harus ingat, kita harus memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Mungkin Tuhan melihat pertobatan kita dalam hati kita, namun orang lain melihat buah pertobatan kita melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita perbuat, melalui apa yang kita katakan. Jadi semua orang bisa melihat dan semua orang bisa memuliakan Tuhan ketika hidup kita dapat menjadi berkat. Nah, gaya hidup yang menjadi berkat tentu berbeda dengan prinsip dunia seperti yang saya singgung dari awal. Itu sebabnya kita harus mempelajari ini, ada 3 poin tadi, yakni hidup yang berfungsi, hidup yang terbuka, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kita konsisten melakukan 3 hal ini, saya percaya Anda semua adalah saksi-saksi Kristus yang memiliki gaya hidup yang menjadi berkat. Suatu kali ada seorang pendeta dan juga ada orang yang baru bertobat. Dalam satu ibadah, pendeta ini sedang berkhotbah dan orang yang bertobat ini duduk di depan karena dia memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta ini berkhotbah bahwa ketika ada pipimu yang ditampar, maka berilah pipi kirimu untuk ditampar lagi. Dia mengatakan itu dengan lantang. Lalu anak muda ini berpikir dari khotbah tersebut, jadi kalau ada orang yang akan dia tampar pipi kanannya, maka ia akan memberikan pipi kirinya. Selesai beribadah, khotbah sudah selesai, seperti kegiatan dari Pak Pendeta pada biasanya, Pak Pendeta ini ada di depan untuk memberi salam bagi setiap jemaatnya. Lalu ketika pemuda ini datang, dia ikut dalam deretan orang-orang ini, saudara. Dia ikut deretan orang-orang yang mau bersalaman dengan Pak Pendeta. Lalu ketika tiba saatnya dia dengan semangat untuk menyalami Pak Pendeta. Lalu sekian detik kemudian, pemuda ini langsung menampar Pak Pendeta itu. Spontan Pak Pendeta itu kaget. "Mengapa kamu menampar saya? Apa salah saya kepadamu? Saya baru kenal Anda hari ini, bahkan saya belum sempat mengetahui nama Anda, tapi kenapa Anda menampar saya?" Lalu apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Pemuda ini berkata dengan santainya, "Tadi saya mengingat perkataan Pak Pendeta selama khotbah. Kalau Pak Pendeta ditampar pipi kanannya, maka Pak Pendeta akan memberikan pipi kirinya juga untuk ditampar." Lalu apa yang dilakukan oleh pendeta ini? Pendeta ini tercengang, dia bingung. Lalu dia bingung apa yang harus dia lakukan. Lalu Pak Pendeta ini berdiam sejenak, lalu dia berkata, "Hai anak muda, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai." Spontan langsung Bapak Pendeta itu menampar pipi dari pemuda ini. Lalu apa yang kita dapatkan dari ilustrasi ini, saudara? Terkadang kehidupan kita dengan perkataan kita itu semua tidak sama. Antara perbuatan dan kelakuan kadang tidak sama. Kita bisa menggebu-gebu memberitakan Yesus, kita bisa menggebu-gebu menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau gaya hidup kita tidak bisa menjadi berkat, semuanya sia-sia. Namun saya percaya Anda yang sedang mendengarkan khotbah ini, Anda adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan memiliki gaya hidup yang menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.